Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima gitu ya, tentang absorpsi. Oke, nah ini dia latihan soal dari video sebelumnya. Nah, ini sudah kita breakdown satu-satu, diketahuinya gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih tahapannya gitu ya? Oke, nah ini dia. Yang pertama gitu ya, kalian harus menemukan jumlah dalam kilomol gitu ya, laju alirnya gitu ya, laju alir molarnya aseton dan juga inert gitu ya, yang masuk pada fasa gas. Oke, nah ini gimana gitu ya? Sepertinya gampang ya, gitu ya, cara carinya gitu ya. Jadi ini inert gitu ya, laju alirnya keseluruhan itu 20 gitu ya. Sedangkan inert itu gitu ya, dikurang kemarin 1% ya asetonnya gitu ya, berarti 0,01 gini ya. Oke, berarti ini untuk inert kilomol per jam gitu ya, sedangkan untuk aseton gitu ya, dia adalah N+1 gitu ya. Tapi di sini gitu ya, VAN+1 gitu ya, berarti 20 dikurang 19,8 gitu ya. Nah, ini dia sebesar 0,2 kilomol per jam. Ini untuk inert V-aksen, sedangkan ini untuk aseton. Nah, yang kedua gitu ya, temukan jumlah aseton yang tidak terabsorb di fasa gas dan yang akan terabsorb di fasa cair. Nah, di soal itu sudah diberitahu gitu ya, 90% gitu ya, ingin terabsorb di fasa cair gitu ya. Berarti otomatis 90% ini dari yang mula-mula tadi itu gitu ya, berapa tadi 0,2 kilomol ya. Nah, sebesar 0,18 gitu ya kilomol per jam ini akan masuk ke fase cair gitu ya. Sedangkan yang 10%-nya gitu ya, ini yang akan keluar di fase gas. Gitu ya. Nah, ini sudah gitu ya. Sekarang yang ketiga selanjutnya gitu ya, temukan fraksi gitu ya. Nah, ini laju alir yang ingin keluar di masing-masing fasa gitu ya. Sekarang fraksinya. Nah, bagaimana sih cara cari fraksinya gitu? Nanti kita harus tahu dulu ya yang keluarnya gitu ya. Nah, ini dia. Kita buat dulu blok diagramnya gitu ya. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya gitu ya, ini adalah masuk Ln-1 untuk cairan, kemudian keluar Ln gitu ya. Sedangkan untuk yang gas ini keluarnya Vn, masukannya adalah Vn+1 ya. Nah, itu dia. Berarti sekarang kita harus mencari Vn. Nah, Vn itu adalah gitu ya, jumlah inert gitu ya. Nah, tadi inert di sini berapa kalau kalian masih ingat? Inert di sini 19,8 ya. Oke, sedangkan yang asetonnya 0,02 ya, kilomol per jam. Oke, berarti ini adalah inert 19,8 ditambah mana gitu ya, yang sisa yang akan keluar adalah 10%. Berarti 0,02 gitu ya. Berapa ini? 19,82 kilomol per jam. Nah, sedangkan untuk yang di cair gitu ya, Ln ya. Ln totalnya gitu ya, adalah air gitu ya. Airnya seperti di soal itu, sepertinya 90 gitu ya. 90 kilomol per jam. Ditambah mana gitu ya, akan masuk gitu ya sebesar 0,18 ini gitu ya. 0,18. Nah, ini dia gitu ya.
Oke, udah punya totalnya yang keluar gitu ya di fase gas dan di fase cair. Sekarang kita bisa cari untuk fraksinya gitu ya. Berarti kalau untuk di fraksi gas, nah ini dia ya, 0,02 per total. Sedangkan untuk yang di fase cair, 0,18 dibagi 90,18 untuk total gitu ya. Nah ini berapa ini? Ini 0,01, ini 0,02 gitu ya. Oke, next. Sekarang temukan slope gitu ya. Lalu plot garis operasi. Oke, sekarang bagaimana mencari slope gitu ya. Kalau kalian masih ingat lagi di video sebelumnya gitu ya. Slope slope itu apa gitu ya, ln per Vn plus 1 gitu ya. Nah, ln kita punya, Vn plus 1 juga kita punya, awal ya, 20 ya, ini ya. Total Vn plus 1 sini kan 20 ya, laju alir gas masuk. Oke, 20. Nah, ini berapa kira-kira? 4,51 gitu ya. Nah, kalau kalian ingin buat menjadi derajat kemiringan gitu ya, di inverse saja gitu ya, 4,51. Nah, ini dia 77,5 derajat gitu ya. Jadi slope. Nah, tahap terakhir gitu ya, plot garis equilibrium dan tentukan jumlah tahapannya gitu ya. Nah, di sini ada meaning top column dan bottom column. Nah, top column itu yang mana gitu ya? Top column itu adalah gitu ya. Kan kemarin kita sudah sepakat ya, yang masuk dari bawah itu adalah gas, keluar di atas itu adalah gas, sedangkan yang masuk itu adalah cair dari atas, gitu ya. Nah, berarti gitu ya, ini topnya, gitu ya, ini bottomnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke diagram ini, kira-kira mana yang topnya, gitu ya. Nah, topnya itu adalah Vn dan Ln minus 1 nih, gitu ya. Nah, berarti untuk top, gitu ya, kita butuh titik X, A, N minus 1, Z, dan Y, A, N, gitu ya. Nah, ini di top kolom. Nah, sedangkan titik satu lagi gitu ya, ini kita butuhkan gitu ya, nanti untuk menentukan jumlah tahapannya gitu ya. Sedangkan yang di bottomnya, nah sisanya ini gitu ya, berarti dia adalah XAN dan juga YAN plus 1 gitu ya. Nah ini bottom. Oke, titiknya udah gitu ya, ini fraksi ya gitu ya. Nah fraksinya kalian bisa searching di sini nih, yang udah kalian cari gitu ya. Oke, sudah gitu ya. Nah, sekarang kita cari garis equilibrium gitu ya. Nah, gimana garis equilibriumnya gitu ya. Nah, ini dia garis equilibriumnya. Aduh, saya hapus sebentar. Nah, ini dia gitu ya. Kalau di soal gitu ya, kalau di soal dia ada YA sama dengan 2,53 kali XA gitu ya. Berarti XA-nya kalian plotkan gitu ya. Dan juga YA-nya kalian plotkan gitu ya, dapat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari rentang ini gitu ya. Nah, dari titik ini makanya kita buatkan titik di top kolom dan di bottom gitu ya. Nah, untuk yang di top berarti dia apa gitu ya. Tapi itu XAN minus satunya ada nggak gitu ya. Nah, berarti yang masuk gitu ya, A di umpan cair. Ada nggak gitu ya. Kalau dia murni nggak ada gitu ya, berarti kita bisa buat 0. Asalkan kalian tulis asumsinya di awal. Nah, kemudian ya N plus 1 gitu ya yang keluar gitu ya. Nah, ya N plus 1 ada nggak? Bukan ya N plus 1 ya. Ini yang masuk justru ya. Kita mau yang top dulu, maaf, salah. Gitu ya.
berarti ya N gitu ya. Ya N itu nih gitu ya, berarti yang keluar gitu ya. Nah, ini ada 0,001 gitu ya. Nah, sekarang yang di bottom XAN itu yang keluar di fase cair gitu ya. Nah, ini ada kita punya 0,002 gitu ya. Nah, sedangkan sedangkan yang masuk gitu ya di fase gas. Nah, berapa itu? Yang 1% itu gitu ya. 0,01 gitu ya. Nah, berarti kalian buat garis equilibrium ini gitu ya berdasarkan ini top and bottom ini. Oke, gitu ya. Nah, ini kelihatan ya. Tapi saat kalian plotkan, oke, dia gitu ya. Nah, ini antara aksis X dan aksis Y-nya gitu ya. Ini harus sama, gitu ya. Ini harus sama, gitu ya. Nah, ini dia equilibrium line yang udah diplotkan. Sedangkan ini operating line dari slope tadi, gitu ya. Nah, kalian plotkan titik di sini, gitu ya. Ini kan mulai dari top ya. Kemudian yang di bagian atas ini itu adalah di bottom kolomnya, gitu ya. Nah, ini operating line-nya ada, gitu ya. Nah, kalian tinggal tarik garis kanan, lurus, horizontal, vertikal gitu ya, ke horizontal, vertikal, vertikal. Nah, ini dia berhenti gitu ya. Berarti Anda akan membutuhkan 3 stage gitu ya. Nah, ini dia jumlah tahapan untuk kasus ini gitu ya, sebesar 3 gitu ya. Nah, itu dia gitu ya, cara kasarnya gitu ya. Nah, kalian bisa hitung ulang, bisa cocokkan gitu ya hasil kalian gitu ya. Nah, bisa kita diskusikan di kelas pertemuan kita. Oke, terima kasih.